model total claim, terus apa model agregat, apa model claim agregatnya dengan bentuknya seperti apa kira-kira? Kan ini kan ada dua distribusi dengan variabel acak compound N yang distribusi primernya N1 yaitu Poisson dengan parameter lambda sama dengan 3. Terus distribusi sekundernya adalah binomial dengan M1 dan Q 0,5. Berarti kita tahu bahwa N1 terdistribusi Poisson dengan parameter 3, terus yang N2 terdistribusi binomial dengan parameter 1 dan peluangnya adalah setengah. Terus X-nya itu terdistribusi Poisson berapa? X-nya terdistribusi Poisson dengan meannya 2. Besar klaim individunya 2. Berarti bentuk model klaimnya seperti apa berarti? Distribusi primernya dulu apa? Berarti distribusi primernya I sama dengan 1, N1 kan? Betul. Betul ya? Bisa dipahami. Terus distribusi sekundernya kan berarti kan J1, N2. N2I. Ya kan? Dengan X ini adalah IC. Ya. Yang ditanyakan apa berarti yang ditanyakan? Peluang S0, peluang S1, peluang S2, sama peluang S3 kan? Dia tanya peluang apa nih? Di soalnya ini ditanyakan peluang SK, FSK untuk K 0, 1, 2, dan 3. Berarti kan ini yang ditanyakan kan? Betul nggak? Nah, ini kita jawab dulu dengan metode PMF gitu ya. Nah, step 1 bentuk distribusi Z. Iya kan? Jadi ini kamu misalin dengan Z. Oke, distribusi Z-nya itu adalah N2 J sama dengan 1 XJ. Misalkan bentuknya seperti ini. Dengan N2 itu terdistribusi binomial 1 0,5, terus X-nya itu dan apa dengan N2 itu terdistribusi binomial dengan parameter 1 dan 0,5. Berarti kamu bisa nggak dapetin apa eh, dapetin PN2 sama dengan 0 berapa sama PN N2 sama dengan 0 berapa sama N2 sama dengan 1 berapa? Artinya binomial 1 itu artinya apa berarti? Distribusi apa berarti? Binomial 1 Bernoulli. dengan N-nya 1. Bisa ngerti nggak maksud saya? Binomial 1 itu artinya apa? Bernoulli. Halo? Distribusinya, Kak. Apa? Distribusinya. Ya, maknanya apa berarti N2 itu? N2 adalah banyaknya percobaan yang sukses sebanyak satu Satu se, kali. yang sukses dari satu kali percobaan. Berarti itu distribusi apa berarti? Kalau yang cuma satu percobaan itu Bernoulli. Bernoulli betul. Peluang suksesnya berapa? Setengah. Satu. Peluang gagalnya juga setengah. Setengah. Oke? Nah, dengan law of total probability didapat PZ sama dengan K itu berarti berapa? Dia setnya apa? Z sama dengan K itu kan berarti kan terdiri dari apa? Dari XJ sebesar K untuk N2-nya sama dengan 0 dikalikan peluang N2 sama dengan 0
ditambah peluang XJ sama dengan K untuk N2-nya itu sama dengan 1 dikalikan peluang N2 sama dengan 1. Paham atau masih bingung? Paham. Nah, kalau XJ sama dengan K, N2 sama dengan 0, berarti berarti nilainya berarti berapa berarti? XJ-nya sama dengan K, N2-nya sama dengan 0. Kira-kira nilainya berapa? 0. Berapa kira-kira? Kalau sekarang saya kasih pemisalan. Kalau misalkan K-nya 0, berarti itu benar nggak? Kalau misalkan XJ-nya 0, N2-nya 0. Betul nggak? Kalau N2-nya 0, maka XJ-nya juga 0. Paham nggak maksud saya? Atau masih bingung? Masih bingung tuh. Gimana ya ngomongnya? Sorry, ini bukan XJ sih, tapi sigma XJ. Apa S? Ini Z, sorry. Z sama dengan K. Z sama dengan K. Ini Z sama dengan K. Nah, ini mungkin baru paham. Nah, kalau Z sama dengan K itu kan artinya kan kalau misalkan K-nya sama dengan 0, itu benar nggak? Kalau misalkan N2-nya 0, maka Z-nya sama dengan 0. Itu betul nggak? Betul. Kira-kira benar nggak? Kalau Z-nya sama dengan 0, kamu tahu N2-nya sama dengan 0, itu benar nggak kira-kira? Kalau kamu tahu N2-nya 0, terus kamu tahu nilai Z. Z itu ini loh, nilai total ini loh. Totalnya 0 itu betul nggak kira-kira? Betul. Betul, betul. Betul. Kalau misalkan Z-nya bukan 0, tapi nilai N2-nya 0, ininya sama dengan 0, kira-kira betul nggak? Betul. Eh, N2-nya N2-nya itu kamu tahu dia 0. Tapi kamu tahu sigmanya itu bukan 0. Jumlahan dari XJ-nya itu bukan 0. Berarti tandanya itu benar atau salah? tetap zatnya 0. Halo? Nggak kedengaran, suaranya kecil, Mbak. Tetap zatnya 0. Hah? Zatnya tetap 0. Iya, kalau N2-nya 0, maka Z-nya itu benar nggak kalau kalau 0? Apa? Coba saya ulang lagi. Kalau misalkan N2-nya 0, maka benar nggak nilai Z-nya itu 0? Benar. Benar. Nah, sekarang kalau nilai kamu tahu nilai N2-nya 0, tapi Z-nya bukan 0, itu betul nggak? Salah. Salah. Oke. Berarti kalau salah, peluangnya berapa berarti? Kalau sesuatu yang tidak konsisten, berarti salah, berarti peluangnya berapa? 1. Peluangnya 0, kan salah. Nggak konsisten. Kalau N2-nya 0, tapi Z-nya bukan 0. Ya kan? Coba dipahami dulu. Kalau Z-nya itu bukan 0, Z itu jumlahnya. Tapi kamu tahu N2-nya itu N2-nya itu 0. N2 itu adalah apa ya? Jumlah 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 klaimnya. Jumlah klaimnya kamu tahu 0. Tapi total klaimnya bukan 0. Itu betul itu betul apa enggak? Pertanyaan saya. Salah, salah. Salah. Kalau salah berarti itu peluangnya berapa berarti? 0. 0. Tapi kalau misalkan Z-nya 0, kalau Z-nya 0, kamu tahu total 1. apa banyak klaimnya 0. Tapi Z-nya 0, itu kan betul. Berarti kan sudah pasti satu kan? Iya. Oke? Berarti nilainya adalah indikator. Indikator K-nya 0 apa enggak? Betul ya? Terus dikalikan dengan peluang N2 0, yaitu setengah. Ditambah dengan peluang ZK N2 sama dengan 1. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalkan N2-nya sama dengan 1, kamu tahu nilai N2-nya 1. Kira-kira kalau Z-nya sama dengan K, itu betul enggak kira-kira? Itu betul enggak?
Kalau N2-nya sama dengan 1, kalau Z-nya sama dengan K itu betul enggak? Betul. Betul, karena kan ada klaimnya kan. N2-nya kan 1. Ada nih, ada klaimnya. Terus totalnya juga nggak nol. Atau bisa jadi nol juga totalnya. Satu klaim tapi totalnya nol. Bisa jadi seperti itu juga kan. Nah, berarti peluangnya adalah berapa ini? Ini setengah peluangnya. Iya kan? Ya ini kan sama dengan peluang X sama dengan berapa? Sorry, kok peluang X? Eh, Sorry, kok bukan peluang X? Benar. Nyebutnya apa ya? Peluang X kan? Peluang X sama dengan K. Dengan dikalikan PN2 sama dengan 1. Berarti kan setengah juga kan? Iya kan? Iya. Berarti kalau misalkan N2-nya 1, Z-nya ada totalnya, berarti kan ini kan cuma 1 aja kan? Nilai X-nya kan? Berarti P X sama dengan K dikalikan setengah. Itu. Berarti ini setengah kalikan indikator K0 ditambah PXK. PXK-nya berarti berapa? PXK-nya mengikuti distribusi Poisson kan? Iya kan? Yaitu E pangkat minus 2, 2 pangkat K per K faktorial dikalikan setengah. Nah, ini PZ sama dengan K. Oke, bisa dipahami atau masih bingung? Bisa. Nah, terus kamu kira-kira perlu nyari, kalau misalkan nih, kamu disuruh untuk mencari S-nya itu 3, S-nya itu S0, 1, 2, 3. Kira-kira kamu butuh Z itu berapa banyak? Kamu butuh Z itu berarti berapa aja yang kamu butuhkan? 0, 1, 2. Kamu kamu kira-kira kalau kalau yang mau dicari PMF dari S0 sampai S3, kamu butuh Z dari 0 sampai 3 juga kan? Betul enggak? Kan nilai S itu kan ini. Betul. Kamu sedangkan mau cari ini tuh dari 1, 2, 3 itu berapa? Berarti kan kamu kan harus mendapatkan nilai Z-nya ini kan kisarannya kan 0 sampai 3 kan. Sampai jumlah maksimalnya S kan. Betul enggak? Betul. Nah, berarti kamu cari PZ0 itu berapa? Setengah tambah E pangkat minus 2. Apa? Setengah ditambah 0,5 E pangkat minus 2, 2 pangkat 0 per 0 faktorial kan? Sesuai ini kan? Terus PZ1 berarti ini sama dengan setengah 1 tambah E pangkat minus 2. Terus setengah berarti ini yang selanjutnya PZ1 berarti 0, ya kan? Kenapa kok nilainya 0? Kenapa Mbak kok nilainya 0? Ini kan indikator itu kan dia akan bernilai 1 kalau untuk K-nya 0. Sorry. Ya, betul. Kalau K-nya 0, dan dia akan bernilai 0 untuk K-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini kan K-nya kan nggak sama dengan 0. ZP, ZK-nya kan, ini kan K-nya kan nggak sama dengan 0 kan? Iya kan? Iya. Berarti di sini 0. Terus ini setengah dikalikan E pangkat minus 2, 2, 1 per 1 faktorial kan? Berarti berapa? E pangkat minus 2. Terus PZ sama dengan 2, berarti berapa? 0 ditambah setengah E pangkat minus 2, 2 pangkat 3 per 3 faktorial. Gitu kan? Berarti kan setengah kali 8 kan berarti berapa? 4 ya? 4 E pangkat minus 2 per berapa?
Sorry, ini baru sampai 2 ya. Kalau 2 berarti 2 sini. 2 ding, 2 faktorial. Berarti 4 kalikan setengah berarti 2 E pangkat minus 2 per 2. Berarti kan E pangkat minus 2. Terus PZ sama dengan 3. Itu nilainya berapa? 0 tambah setengah E pangkat minus 3, 2 pangkat 3 per 3 faktorial. Gitu kan? Berarti di sini nilainya berapa? Setengah kali 8, 4. 4 E pangkat minus 3. Dibagi 6. Berarti berapa? 2 per 3 E pangkat minus 3. Oke, kamu sudah dapat nilai Z-nya nih. PZ-nya kamu sudah dapat semua. Nah, ini adalah step pertama untuk mendapatkan distribusi dari model klaim agregatnya. Ini step pertamanya. Kamu cari nilai dari Z dulu. Nilai Z-nya berapa distribusinya. Nah, ini kebetulan mudah. Kamu bisa menggunakan metode yang sederhana. Metode PMF aja bisa untuk mendapatkan PZ-nya. Tapi kadang-kadang ada kalanya di mana model model apa ini? Model N1 sama N2 model N2-nya ini bisa jadi sulit. Sehingga kamu harus menggunakan rekursi panjer untuk untuk mendapatkan distribusi Z-nya. Itu ada kalanya seperti itu juga. Gitu. Tapi kali ini kita belum pakai rekursi panjer, belum. Nah, rekursi panjernya itu di metode kedua. Kita akan selesaikan ini dengan metode rekursi panjer. Oke, bisa dipahami ya. Nah, terus yang step ketiga, dapatkan PSS dengan S0123 dengan LOTP. Jadi kita menggunakan law of total probability lagi. Jadi yaitu probabilitas S sama dengan S besar sama dengan S kecil, yaitu tak hingga dari N0 PSS N1 sama dengan N dikalikan PN1 N. Oke, nah kamu tahu S itu kan berarti apa? S itu adalah jumlahan N1 I sama dengan 1 ZI kan. Untuk ini sama dengan S gitu ya. Untuk N1 sama dengan N dikalikan PN1 sama dengan N. Gitu. Bisa dipahami ya? Iya kan? Atau masih bingung? Nah, setelah itu kita cari PS sama dengan 0. Kalau PS 0 itu kan berarti kan artinya apa? Kalau S-nya sama dengan ini kan PS sama dengan S. Berarti kan artinya kan apa? Artinya kan sigma N1 I sama dengan 1 ZI sama dengan 0. Hanya bisa terjadi apa? Ketika apa kira-kira? Kalau jumlahan semuanya sama dengan 0, berarti hanya bisa terjadi ketika apa? ZI-nya berapa berarti? Ketika semua ZI itu bernilai 0. Ketika semua ZI-nya itu bernilai 0. Iya kan? Kamu bayangin, kalau ZI-nya 0 semua, berarti kan nilai S-nya kan juga pasti 0 kan? Betul ya? Oke? Oke. Nah, jadi ya kita jumlahkan tuh. Kita jumlahkan tuh. Apa ini? Sebentar. PS0 sama dengan ini N sama dengan 0,
PS sama dengan 0, N1 sama dengan N. Untuk PN1 sama N, kan? Kalikan PN1 sama dengan N. Nah, kita tahu bahwa PS0 N1 N itu kan hanya terjadi ketika semua Z-nya 0. Berarti kan PZ sama dengan 0. Sebanyak berapa kira-kira? Sebanyak N, kan? Betul nggak? Betul. Betul nggak? Kan ada, kan kalau misalkan jumlahan totalnya 0 dengan N1 banyaknya klaimnya itu sebanyak N, berarti kan semua klaimnya kan, semua nilai klaim Z-nya kan bernilai 0 semua, kan? Betul nggak? Iya kan? Betul. Kalau bernilai Iya. 0 dan dan ini variabelnya independen satu sama lain, berarti di pangkat N, kan? Terus dikalikan dengan probabilitas N1 sama dengan N. Ya, dia kan N1 itu kan terdistribusi Poisson dengan parameternya 3. Berarti E pangkat minus 3, 3 faktorial per, sorry, 3 pangkat N per N faktorial. Gitu ya. Nah, kamu tahu tuh tadi kan hasilnya kan PZ0 itu kan berapa tadi hasilnya? Nah, setengah tambah 1 pangkat E pangkat minus 2 pangkat N, kan? E pangkat minus 3, 3 pangkat N per N faktorial. Loh, Kak, ini gimana, Kak? Kan ini kan susah, Kak. Dan segala macam. Nggak usah bingung. Nah, kita kumpulin yang pangkat N sama pangkat N. Berarti 3 dikalikan setengah dikalikan 1 plus E pangkat minus 2. Pangkat N per N faktorial. Oke, bisa dimengerti gimana maksudnya? Jadi E pangkat minus 3-nya saya keluarin. Terus yang 3 dikalikan setengah dikalikan 1 plus E pangkat minus 2. Itu saya pangkatkan N. Dibagi N faktorial. Oke? Oke. Oke ya? Sudah clear ya? Ya. Nah, sekarang begini. Ketika, ketika kamu tahu bahwa kalau deret ini kan membentuk satu deret khusus, kan? Membentuk satu pola, kan? Sorry. Sesuatu yang kamu bisa kenali, kan? Yaitu E pangkat X. E pangkat X itu adalah apa? E pangkat X itu adalah X pangkat N per N faktorial untuk N1 0 Mm-mm. sampai tak hingga. Betul, kan? Iya. Ini E pangkat X. Berarti kalau misalkan PS0 ini, berarti berapa? E pangkat minus 3 dikalikan berapa? Dalamnya, X-nya ini. Ini kan, berarti dikalikan E pangkat 3 kali setengah tambah 1 tambah E pangkat minus 2. Berapa ini kalau di kalkulator nih hasilnya? Nol koma dua tujuh tiga tiga. 0,2733514. Ya, Ya. berarti ini PS0-nya. Terus PS1-nya, berarti berapa? Ya, PS1 artinya apa? Artinya sum daripada ZI itu sama dengan 1, kan? I0 sampai N1. Eh, ya sampai N1 apa N2 ini? N berapa ini? Sampai N1 ya, betul sih. Betul. Nah, berarti nilai zamnya kan 1. Hanya bisa terjadi
Ketika set I-nya itu sama dengan 1. Sisanya set I sama dengan 0 kan? Iya kan? Muncul sekali, sorry. Set I sama dengan 1 itu muncul sekali. Sisanya set I itu sama dengan 0. Berarti probabilitas dari S1 berarti berapa? N0 PS1 N1N dikalikan PN1N. Iya kan? Berarti kan ini kan sama dengan N0, berarti kan N1 dikalikan P Z sama dengan 1, muncul pangkat sekali, berarti muncul sekali. Terus P Z sama dengan berapa? Z sama dengan 0 muncul N-1 kali. Dikalikan dengan probabilitas E pangkat 3, 3 pangkat N per N faktorial. Nah, sekarang saya tanya Mbak, ngerti nggak ini asal mulanya dari mana? Kok N1? Kok ada kombinasi N1-nya? Karena ini. Karena apa? Karena apa? Distribusi Bernoulli. Ya, bukan. Jadi ya gini, ilustrasinya, ilustrasi. Sigma Z X, Z ya. Z I. I1, I0 sampai N. Ya, berarti kan di sini kan ada Z1, Z2, plus Z3, plus sampai Zn kan. Betul nggak? Ya. Nah, berarti kalau misalkan salah satunya ada 1 gitu ya. Berarti kan ini bisa jadi 1 kayak gini kan. Possibility ya. Possibility, sorry, ini kok Z. X, S ya. Possibility S1 itu kan berarti kan bisa jadi kayak gini. 1 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 dan seterusnya. Terus 0 tambah 1 tambah 0 tambah 0 dan seterusnya. Terus 0 tambah 1, 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 dan seterusnya. Sampai 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah sampai 1. Kira-kira ada berapa cara berarti? Ada berapa banyak cara untuk menempatkan angka 1 dari N apa ya? N apa ya istilahnya? N suku yang ada. Ada berapa banyak cara berarti untuk menempatkan angka 1 ini? N. N kombinasi 1, yaitu N. N cara. Paham maksudnya? Kenapa kok bisa muncul N1 ini? Bisa paham kenapa? Paham ya? Nah, oke. Terus, selanjutnya, ketika kamu sudah tahu ini, berarti kan ini kan hasilnya kan N, berarti PS1 sama dengan sigma tak hingga N0, N dikalikan PZ sama dengan 1, terus dikalikan PZ sama dengan 0 pangkat N-1, dikalikan dengan E pangkat minus 3, 3 pangkat N per N faktorial kan? Betul ya? Iya kan? Terus kalau misalkan saya masukkan semua nilainya, berarti N PZ1 kan berarti kan setengah ya. Sorry, PZ1 tadi berapa tadi hasilnya? E pangkat minus 2 ya? Ya, oh ya betul. E pangkat minus 2. Terus PZ0 pangkat PZ0 N-1 berarti berapa?
Berarti setengah setengah 1 plus E pangkat minus 2 pangkat N min 1 dikalikan E pangkat minus 3, 3 pangkat N per N faktorial kan? Betul ya? Berarti kan formulanya kan ini. Didapat PS1 berarti berapa? E pangkat minus 2-nya keluar. Berarti E pangkat minus 2-nya keluar, E pangkat minus 3-nya juga keluar. Berarti berapa dari luarnya? Eh, Berarti ini saya keluarkan, sama ini saya keluarkan, berarti berapa? Setengah E pangkat minus 5 kan? Betul ya? Ya kan? Berarti ini N dikalikan 0,51 plus E pangkat minus 2 pangkat N min 1 dikalikan 3N per N faktorial. N dibagi N faktorial berarti berapa? N min 1 faktorial. Oke? Nah, Kak, ini masih pangkat N, Kak. Gimana, Kak, cara keluarkannya? Supaya dia pangkatnya jadi N-1 semua. Ya nggak apa-apa, gampang. Tinggal taruh sini aja kan. Ya kan, taruh di luar aja kan. Jadi di sini nanti jadinya 3 pangkat N-1, 0,51 plus E pangkat minus 2 pangkat N-1 per N-1 faktorial. Paham ya? Paham? Paham nggak? Atau masih bingung? Nah, Kak, N-1, ya udah kita misalkan aja. M sama dengan N1. Maka berapa? 3/2 E pangkat minus 5. N itu kan berarti kan M min 1 kan? Betul nggak? Nah, pangkat M min 1 itu nggak ada di dalam apa? Di dalam pengindeksan itu diasumsikan nilainya nggak ada. Berarti M-nya tetap dimulai dari 0 sampai tak hingga 3 pangkat M 0,51 plus E pangkat minus 2 pangkat M per N min 1 faktorial apa pangkat M faktorial kan. Berarti ini kita dapat nilainya berapa? Kita dapat nilainya X E pangkat 3 kalikan setengah 1 plus E pangkat minus 2 gitu. Nah, kenapa kok tadi saya sama dengan kan 0? Kok tadi kan min 1, Kak? Karena pada daerah Tahingga, kalau saya shifting ke belakang sekali, dia kan tetap jadi daerah Tahingga kan. Mau saya mulai dari 0 atau min 1 kan ya sama aja. Tetap intinya kan daerah Tahingga. Gitu. Ya kan? Lagi pula juga indeks negatif min 1 kan enggak ada. Min 1 faktorial, ya kan? Enggak ada kan? ya. Nah, berarti nilainya diasumsikan 0. Gitu. Makanya langsung dimulai dari 0. Nah, berarti ini berapa nilainya? E, ini nilainya berarti berapa nih nilai nilai ini semua? Berapa itu nilainya berarti? Ada setengahnya nggak ya tadi? Tadi ada setengahnya nggak? Atau saya salah keluarkan tadi? Setengahnya. Oh, saya salah. Saya salah. Ini saya nggak boleh keluarin setengahnya ini. Salah ini. Karena kan setengahnya kan di dalam pangkat N-1. Iya, iya. Iya, saya salah. 3E pangkat minus 5. Berarti di sini 3E pangkat minus 5. Dan di sini juga 3E pangkat minus 5. Udah. Ini berarti berapa hasilnya?
0,11098. Berapa? 0,11098. Oke, ini PS1. Terus PS2 begini. Eh, lah terlalu banyak ini halamannya. Tut, tut, tut. Tadi yang kecil-kecil tuh saya hapus dulu aja sebentar. Ini. Teng. Oke. Terus sekarang kalau misalkan PS2, artinya kan berarti kan sum daripada N1 ZI, I1 sama N1 itu kan sama dengan 2. Hanya bisa terjadi ketika apa? Hanya bisa terjadi ketika apa? Kira-kira. Eh, N-nya 2 juga. kenapa? N-nya Ketika 2. apa aja kira-kira yang hasilnya bisa jadi 2? N-nya 2. Ketika ZI sama dengan 2, salah satu, muncul sekali gitu ya. Muncul sekali. Atau ZI sama dengan 1 muncul 2 kali. Berarti kalau PS2, kalau dia, berarti kan ini kan kita tulisnya gini kan. Berarti N0 PS2 N1 sama dengan N P N1 N. Gitu. Berarti kalau dia apa sekiranya kalau dia muncul yang sekali berarti gimana? Berarti kan N1 dia muncul sekali kan berarti PZ2-nya kan sebanyak sekali tapi yang lainnya PZ0 semua kan. Sisanya 0, sisanya ZI sama dengan 0. Nah, sisanya ZI sama dengan 0. Nah, berarti kan ini kan ZI sama dengan 0 kan N-1 kan? Ditambah dengan N2. Ketika satu muncul 2 kali. Tapi sisanya Z sama dengan 0. Oke? Oke. Dikalikan dengan E pangkat minus 3, 3 pangkat N per N faktorial. Oke. Berarti hasilnya berarti berapa di sini? Sorry. Oh, bener sih, bener-bener. Bener-bener. Bener sih, bener. Saya kira salah. PS sama dengan 1, berarti di sini N0 kita pisah ya. Berarti kan di sini kan N PZ sama dengan PZ2 berarti berapa tadi? Setengah ya? PZ2 tadi E pangkat minus 2 ya. Terus E pangkat minus 0 berarti apa? Yang Z sama dengan 0 berarti setengah 1 plus E pangkat minus 2 pangkat N min 1. Ditambah dengan apa dikalikan dengan yang ini kan. E pangkat minus 3, 3 pangkat N per N faktorial. Ditambah dengan N sama dengan 0. Nah, N2 ini kan berarti kan berapa berarti? Kalau N2 itu N kombinasi 2 berarti berapa? N dibagi N min 2 faktorial
2 faktorial. Berarti berapa? N kali N-1 per 2. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami, Mbak? Bisa. Bisa ya. Oke, PC1 sama dengan E pangkat minus 4. Ya kan? Karena E pangkat minus 2 kuadrat kan. Terus PZ1, PZ0, N min 2. Berarti setengah kalikan 1 plus E pangkat minus 2 pangkat N minus 2. E pangkat minus 3, 3 pangkat N per N faktorial. Itu. Gitu kan. Berarti ini kan bisa dicoret kan? Berarti ini kan jadi N-1 faktorial. Nah, di sini 3-nya boleh saya keluarin kan? Betul ya. 3 sama E pangkat 3, E pangkat minus 3-nya boleh saya keluarin. Ya kan? Jadi N-1 semua kan pangkatnya kan? Ya udah, berarti dikalikan E pangkat berapa berarti? Ini E pangkat minus 2-nya saya keluarin juga. Ya kan? Ya ada E pangkat minus 2 juga kan? Nah, berarti di sini kalikan E pangkat. Ini sudah saya keluarin, ini sudah saya keluarin. Berarti yang tersisa adalah ini kan berarti kan kalau saya sudah keluarin kan berarti kan sisanya kan N-1 kan. Berarti 3 dikalikan setengah dikalikan 1 plus E pangkat minus 2. Berarti berapa ini hasilnya? Ditambah ditambah dengan sekalian aja selesai yang ini juga. Berarti kan ini kan setengahnya kan boleh keluar tuh. Setengah keluar, E pangkat minus 4-nya keluar. Ya kan? Berarti N kalikan N-1 dibagi dengan N faktorial kan berarti kan ini kan jadi N minus 2 faktorial kan? Betul dah? Terus di sini E pangkat minus 3 juga boleh keluar enggak? Boleh. Berarti E pangkat minus 7. Oke? Oke. Paham ya? Paham. Paham nggak? Paham. E pangkat minus 7 kan? Nah, terus di sini berarti yang tersisa cuma apa berarti? Terus sorry. Ini kan N pangkat minus 2. Ini kan N pangkat minus 2. Ini kan berarti kan juga harus 3 N pangkat minus 2 juga kan? Supaya sama semua kan? Berarti berapa yang dikeluarin? Yang dikeluarin berarti berapa? 3N. Kalau supaya jadi 3N minus 2 berarti yang dikeluarin berarti berapa? Berapa? Yang mana, Kak? Pangkat minus 3. Ini supaya jadi 3N minus 2. Berarti harus dikeluarin tuh berarti berapa yang harus dikeluarin supaya jadi 3N minus 2? 3 minus 2. Apa? 3 ya enggak. Ya 9 dong. Kan 3N minus 2 dikalikan 3 kuadrat kan berarti kan 3 pangkat N. Betul enggak? Iya kan? Iya. Nah, berarti kan di sini kan saya keluarkan 9 kan di sini. Betul? Berarti ini E pangkat berapa? 3 kali setengah kali 1 plus E pangkat minus 2. Udah, ini berapa hasilnya? Ini semua. Berapa? 0,13351. Oh iya, betul. Oke. Nah, sekarang untuk yang PS sama dengan 2.
Artinya apa? Berarti kalau PS sama dengan 2. Berarti kan, sorry, S sama dengan 3, sorry. Tadi ini S sama dengan 2 ya. Ini 2, guys. Bukan 1, 2. S sama dengan 3 artinya kan ZI sama dengan 3 untuk I1 sampai N1 kan. Ada 3 kemungkinan kan. Nah, kemungkinannya berarti berapa? ZI 1 sebanyak 3 kali. Sisanya ZI sama dengan 0. Terus ZI sama dengan 3 sebanyak 1 kali. Sisanya ZI sama dengan 0. Terus bisa jadi kan ZI sama dengan 2 dan ZI sama dengan 1. Sisanya 0. Iya kan? Berarti kemungkinan PS3 berarti apa? Ini nggak usah ngitung semua sih, nanti sudah saya hitungkan tadi. Berarti kan N 3. Kalau 1 sebanyak 3 kali, berarti kan PZ sama dengan 1 dipangkat 3. Terus yang sekali, yang muncul sekali, 3 sebanyak sekali. Berarti kan ini kan PZ, PZ, ini sorry, ini N3, I3, terus ini PZ 0 sama dengan N-3. Ditambah N1, PZ sama dengan 3. Sebanyak 1 kali keluar, tapi sisanya PZ 0, N-1. Ditambah dengan N1 dikalikan PZ2 dikalikan lagi dengan N-1, PZ sama dengan 1. Gitu. Dengan PZ lainnya itu sama dengan 0 N-2. Nah, terus ini saya kalikan dengan E pangkat minus 3, 3N per N faktorial. Nah, ini saya sudah hitungkan buat kamu. Hasilnya adalah, ini hasilnya. Saya sudah hitungkan hasilnya itu PS3 sama dengan 0,1120. Gitu. Nah, terus didapat. Jadi didapat distribusinya apa aja berarti? S 0123. Berarti ini kan 0,2733514 yang 0. Terus yang satu kan 0,11098822. Terus ini 0,13351. Terus ini 0,1220. Ini dengan metode PMF. Oke, bisa dipahami dengan baik atau masih bingung? Bisa, Kak. Bisa ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke metode rekursi Panger. Ya, kita akan masuk ke metode rekursi Panger. Udah di kelas udah diajarin belum metode rekursi Panger? Hah? Udah. Udah ya? Metode rekursi Panger. Misal, total claim itu dimodelkan sebagai ini. Kita memodelkannya sebagai sigma N XI I1. Dengan N adalah random variable frekuensi claim yang terdistribusi diskrit. Kelas Panger, yaitu AB0 atau AB1. Dia harus terdistribusi diskrit kelas Panger, yaitu distribusi AB0 sama AB1. Dan XI adalah
random variable severitas. Klaim yang terdistribusi diskrit. Dan S adalah RV total claim. Maka Fs S untuk S lebih besar dari 1 dapat dicari dengan rekursi berikut. Nah, ini sekarang saya tunjukkan untuk kelas, untuk N-nya itu kalau misalnya dia itu, aduh, saya salah halaman lagi. Untuk N terdistribusi kelas AB1. Berarti kita FSS-nya adalah apa? Ini. PN sama dengan 1 dikurangi A plus B, PN sama dengan 0, ditambah dengan ini. S, Y sama dengan 1, A tambah BY per S, FX, FS min Y. Per dan 1 minus A FX 0. Dengan Fs 0-nya itu adalah Pn Fx 0. Sorry, bukan Pn, tapi Gn. Tadi kan di sini kan tadi kan pakai Gn kan tadi kan. Kita pakai fungsi apa nih? Pembangkitnya kan pakai G kan. Nah, terus kalau untuk sekarang kalau untuk apa? Untuk N terdistribusi kelas AB0, berarti FSS-nya itu berarti apa? Nah, ini FSS-nya adalah 1/1 minus A Fx 0 sigma dari S Y sama dengan 1 A tambah YB per S dikalikan Fxy Fs SY min Y. Ya kan? Dengan Fs 0-nya adalah Gn Fx. Nah, distribusi kelas Penger itu yang seperti apa? Itu yang seperti apa? Nih, tabelnya saya kasih tabelnya aja. Saya catatkan aja buat kamu. Untuk apa? Penger itu ada apa aja distribusinya yang paling umum. Distribusi pertama, jelas Poisson. A-nya itu 0, B-nya itu lambda. Terus binomial MQ. Binomial MQ berarti A-nya minus 1 minus Q per 1 minus Q. Terus B-nya itu M plus 1 Q 1 minus Q. Terus negatif binomial R beta. Berarti beta 1 plus beta sama R min 1 beta per 1 plus beta. Intinya distribusi kelas Penger memenuhi ini. Memenuhi ini. Untuk K lebih besar 1, kalau ini kelas apa ini? Kalau kelas AB0, terus untuk K lebih besar dari 2 untuk kelas AB1. Contohnya apa yang AB1 itu? Jelas. Apa? Kira-kira contoh AB1, kelas AB1 itu. Kira-kira apa yang contohnya kelas AB1? Zero Contohnya turun ketet.
Itu. Zero truncated yang kelas AB1. Jadi K-nya sama dengan 2 itu baru memenuhi yang rekursinya itu. K-nya harus sama dengan 2 dulu. Baru bisa memenuhi rekursi panjernya itu. Sorry, kelas panjernya itu. Itu. Paham atau masih bingung? Paham. Paham atau masih bingung, Mbak? Paham. Paham, Kak. Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang kita implementasikan untuk soal yang tadi. Metode soal yang sebelumnya pakai rekursi panjer lah. Jadi kita recall aja, kita recall tadi kan yang PZ0 tadi kan setengah 1 plus E pangkat minus 2. Terus PZ sama dengan 1 itu E pangkat minus 2, PZ sama dengan 2 itu E pangkat minus 2, PZ sama dengan 3 itu adalah 2/3 E pangkat minus 2. Nah, terus kita mau dapetin nih, dapatkan PSS untuk S-nya 0, 1, 2, 3 dengan rekursi panjer. Nah, pertama, apa dulu yang harus kamu dapatkan kira-kira? Kalau kamu mau pakai rekursi panjer itu berarti kamu harus dapetin apa dulu? Titik masa probabilitas nolnya dulu kan? Apa nilai probabilitas nilai masa probabilitas pada saat 0 dulu kan yang harus kamu dapatkan kan? Betul ya, step 1 dapatkan dulu PS 0-nya dulu kan? Nah, kan kalau PS 0 itu kan berarti kan FS 0 kan? Nah, itu rumusnya adalah generating function. Nah, kita tahu bahwa S-nya tadi apa tadi? S-nya. Dengan S-nya tadi apa? N1 Z I sama dengan ini kan? Berarti kalau mau mendapatkan FS0, kalau misalkan kamu tahu ini rumus FS0 untuk S-nya itu yang ini, berarti kalau yang ini berarti apa? Generating N1 untuk FZ0. FZ0-nya tadi berapa? Oh, ini. Oke. Nah, terus generating N1-nya gimana cara dapetinnya? Terdistribusi Poisson apa dia? Poisson 3. Jadi gimana cara dapetinnya? Ya, gampang. Kan ini kan GN1 Z. Itu kan sama dengan sigma dari PN1 N dikalikan Z pangkat N kan. Ini kan I sama dengan, sorry, ini jangan pakai Z. Tadi kan sudah pakai Z soalnya kan. Pakai T aja deh. Let's say kita pakai T. Berarti T pangkat N kan di sini. Berarti di sini berapa? Nah, I sama dengan 1, E pangkat 3, 3 pangkat N per N faktorial, T pangkat N kan? Nah, berarti kan di sini kan bisa keluar tuh, E pangkat minus 3-nya. Berarti kan tersisa, gini kan? Berarti berapa hasilnya? E minus 3 plus 3T. Berarti E 3T min 1. GN 1. Ya, ini berarti PGF-nya ya. Terus berarti ini berarti berapa? 3 dikalikan 0,5, 1 plus E pangkat minus 2, minus 1. Berarti berapa ini hasilnya, Mbak? PS0-nya.
Berapa hasilnya? 0, Halo? 27335. 0,27335. 35. Nah, terus kita mau dapetin S1-nya. Nah, ini step yang berikutnya. Katakanlah ini ini kita sebut dengan sub step 1. Terus sub step 2. Tadi ini sub step 1 atau enggak? Udah dibuat step aja ya, berarti ya. Step 1, terus ini step 2. Cari PS1. Nah, nah, kita tahu bahwa FSS itu kan formulanya kan 1 minus A FZ0 sigma S Y sama dengan 1 A plus YB per S. FZY dikalikan FS S minus Y kan? Betul ya? Kalau Ya. F1 berarti apa? 1 dikurangi A-nya berarti berapa tadi? Sorry, kita isi dulu aja. Kita isi dulu aja. A-nya tadi berapa? Kalau A tadi kan kita tahu bahwa Z-nya kan kalau A apa? Kalau N1 itu kan berarti kan terdistribusi Poisson 3. Berarti A-nya berarti berapa? A-nya berapa, Mbak? Ini saya kasih tabelnya ini. 0. Poisson lambda. Berarti ini 0 kan? Mm-mm. B-nya berapa? 3. 3. 3. Ya kan? Berarti kan ini kan 1 per 1. Ini kan S. Y sama dengan 1. Berarti A-nya kan 0 tambah YB. Berarti kan B-nya kan tadi kan 3. 3Y per 1. 3Y per S. Sorry. F, Z, Y, F, S min Y. Berarti ini rumusnya kan? Ya. Nah, berarti kalau kita mau cari PS1 berarti apa? Sigma 1 Y sama dengan 1. Berarti berapa? 0 tambah 3Y FZ dikalikan Y, FZY FS 1 minus Y. Ya kan? Ya. Berarti kan 3 dikalikan 1 ditambah, sorry, 3 dikalikan 1, terus FZ1 dikalikan FS 1 dikurangi 1. Mm-mm. Berarti 3 FZ1 FS 0. Berarti berapa hasilnya? Tadi FZ1 berarti berapa tadi? E pangkat minus 2. FS 0. FS 0 itu kan berarti kan ini kan 0,27335. Nah, ini berapa berarti PS1-nya? Wow. 0,11011106. 0, 11106. oke, coba coba hitung lagi. Dua 27
Satunya 3 kali. Gini, Iya. 3 kali E pangkat minus 2 kali 0,27335. 00 salah Mbak, bukan. Oh, Coba bukan. dihitung lagi. 3 kali E pangkat minus 2 dikalikan 0,27335. Coba dihitung lagi. Bukan. Nol koma 1109. 0, 1109. oke, benar. Oke, kita sudah nemu PS1. Terus PS2. Step kedua ya. Step 3, hitung PS2. Berarti PS2 itu sama aja dengan, ini kan sigmanya kan 2, Y-nya kan 1 ya. Berarti 3Y per 2. Ya kan? F Z Y Fs 2 minus, iya kan? Fs 2 minus. Nah, ini 3 dikalikan 1, Fz 1, Fs 2 minus 1. Ditambah 3 dikalikan 2, Fz 2, Fs 2 minus 2. Berarti berapa 2 minus 2? 0 kan? Mm-mm. Ya. Berarti berapa? Setengah kali 3 dikalikan Fz1. Fz1 kan berarti kan E pangkat minus 2 kan? Berarti Fs0 tadi, Fs1 berarti tadi berapa hasilnya? 0,1109 ditambah 6 dikalikan Fz2. Berarti kan E pangkat minus 2 kan? Mm-mm. Ya kan? Terus Fs0 tadi berapa? 0,227 berapa tadi? 27335 ya. Oke. Oke. Nah, ini hasilnya berarti berapa tadi? Kursi Panger. Nol koma 13357. 0,1335. 7. 7. Bentar, saya cek lagi. 3 E pangkat minus 2. Oh, sorry, sorry. 3 sama 6 ya. 3 sama 6. Oh ya, benar sih, benar. Jadi 3Y. 3 coba saya hitung lagi. Satu apa? 0,1109 tambah 6E pangkat minus 2 kali 0,27335 dibagi 2. Berarti 0,1133494.
saya ketemunya. Coba dihitung lagi yang ini, setengah dikalikan ini. Emang suka beda nih. Coba dihitung lagi. Udah Hitungnya sama. agak jauh soalnya. Tetap begitu. Ya, 113 ya. Iya. Ya udah, kita bungkus aja nilai ini. Terus PS3. Nah, ini bener-bener saya ngajarin secara jelas gimana rekursi panjer itu digunakan. Biar orang-orang biar nggak bingung gitu. Dapatkan PS3. Biar nggak bingung gitu. Berarti berapa? Kalau PS3 kan berarti kan 3Y1, 3Y/3, FZY, FS, 3 minus Y kan? Berarti kan ini saya coret ya. Berarti berapa? 1 dikalikan FZY. FZ1 berarti berapa? Dan 1 dulu. Setengah apa FZ1 berarti berapa? E² minus 2 dikalikan FZY-nya berarti sorry di FS3 dikurangi 1 berarti FS2 berarti berapa FS2-nya? 0,13357 kan? Iya. Nah, ditambah dengan yang kedua E² minus berapa? 2 juga kan? Soalnya kan PZ2-nya kan E² minus 2. Ya kan? Dikalikan FS3 dikurangi 2. Berarti FS1. FS1 berarti tadi berapa FS1? 0,1109 kan? Nah, ditambah lagi dengan 3 dikalikan E², 3 dikalikan 2/3 E² minus 2 dikalikan dengan yang ini. FS3 dikurangi 3. 0 kan? FS0. FS0 tadi berapa hasilnya? 0,27 berapa tadi? 0,27335. Berarti berapa nih Mbak hasilnya Mbak? PS3-nya. 0,07398. Enggak mungkin 0,073. Oh, Enggak bentar. mungkin. Enggak mungkin. Agaknya delusional ya di situ ya. Beberapa 0,12208. Ini. Ya. Oke. Lanjut. Berarti berarti PS1 sampai PS3 hasilnya berarti berapa itu? Berarti S-nya 0123. PS sama dengan S berarti nilainya berarti berapa? 0, berapa berarti? Tadi yang pertama nilainya berapa tadi? 0,27 apa? 0,27355 ya.
4335, 355. Ya, 27335 ya. Ya, 27335. Terus kalau satu tadi nilainya 0,1109. Ini metode rekursi Panjer. Terus yang kedua berarti 0,13357. Terus yang terakhir 0,12208. Nah, ini yang Panjer. Kalau yang PMF tadi berapa tadi? Yang PMF. Tadi yang PMF tadi berapa tadi ketemunya? 0,27331514, 0,1109822, 0,13351, terus 0,1220. Kira-kira mirip sama nggak hasilnya? Mirip mirip. Nah, itu ya. Jadi kamu bisa pakai rekursi Panjer sama PMF. Tapi menurut kamu mudahan yang mana? Pakai rekursi Panjer atau PMF? Mudahan PMF. Salah. Harusnya mudah rekursi Panjer. Terjadi Kenapa kok saya bilang lebih mudah rekursi Panjer? Kenapa tuh? Karena rekursi Panjer itu kamu nggak usah memikirkan secara konseptualnya. Konseptual terkait nilai apa ya? Terkait nilai n sama itunya. Nilai n sama z-nya. Yang posisi-posisi itu loh. Yang kalau misalkan kalau satu berarti berarti ada satu itu muncul sekali itu, dan munculnya ada n cara untuk menyusun angka satu itu. Kamu nggak usah mikir ke situ, langsung rumusnya jalan. Itu kalau rekursi Panjer ini lebih gampang malahan, mempermudah pekerjaanmu. Itu. Nah, kita ada satu bahasan lagi, yaitu di slide terakhirmu, yaitu mengenai strategi terkait kelipatan. Jadi kayak gini, case-nya itu kayak gini, case-nya ya, case distribusi diskrit. Diskrit untuk total claim. Nah, ini kasus kelipatan, kasus severitas claim X kelipatan. Gitu ya. Nah, biasanya severitas claim itu merupakan itu terdistribusi diskrit ya. Itu terdistribusi diskrit counting yang mengharuskan X itu harus 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang kalau X-nya itu seperti ini gimana? 0, H, 2H, 3H, 4H, dan seterusnya. Kalau hanya 1000 misalnya, kalau hanya sama dengan 1000, berarti X-nya kan 0, 1000, 2000, 3000, 4000, dan seterusnya. Gitu. Kalau kamu nanti memodelkan kayak gini, gimana nanti kamu menyelesaikannya? Kamu mendapatkannya gimana? Kamu mendapatkan distribusi distribusi klaimnya, total klaimnya berarti gimana? Mungkin ada beberapa yang gimana berarti? Nah, ada triknya.
Bang rekor nih, Mm-mm. kurang waktu. Triknya itu gini. Definisikan dulu RV baru, Tidak kan. yaitu Paham lah. X tilde sama dengan X per H. Paham lah. Terus, Itu. Jadi, kamu harus mendefinisikan satu random variabel baru, X tilde, yaitu X per H. Jadi, misalkan nih, kalau X-nya 1000, ya berarti 1000 dibagi 1000. Ya kan? Jadi Ya. 1. 2000 bagi 1000 jadi 2. 3000 jadi 1000 jadi 3. Dan seterusnya kan? Sehingga hasilnya nanti jadi kayak gini kan? Sorry, ini nulisnya jangan kayak gini. Nulisnya kayak gini aja. Nah, X elemen. Nah, terus maka sehingga X menjadi ini kan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya kan. Betul enggak? Terus setelah step kedua, setelah dapat X, jujur ya gitu. cari PMF dari X gitu, yaitu fxxx Aku pikir-pikir berlanjut juga. apa dengan menggunakan Kayaknya lebih jatuh. metode PMF atau rekursi Panjer. Itu juga ya. Kalau regenerasi bukan jadi juga. Dan tentu bisa digunakan enggak kalau misalkan X tilde ini kira-kira bisa digunakan enggak rekursi Panjernya? Kalau X 0, 1, 2, 3 ini berarti Pak, bisa digunakan enggak kira-kira? Bisa. Bisa. Dan ini bisa digunakan untuk RV X tilde ini. Bisa dipakai rekursi Panjernya. Habis itu step ketiga, definisikan agregat loss baru. Berarti kita sebut dengan S tilde, yaitu S per H. Dengan S-nya itu adalah XI, I1, N per H. Gitu. Itu ya. Kamu bisa definisikan agregat loss baru. Sehingga S kalau misalkan kalau S itu kan berkaitan sama X. Mm-mm. Sehingga S yang awalnya itu jadi 0, H, 2H, 3H apa menjadi apa sekarang S-nya kalau misalkan S tilde-nya. Kalau tadi kan pakai yang S itu kan masih pakai yang X. Ya kan? Kalau X tilde-nya berarti jadi apa? Kalau kamu bagi dengan H. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Iya kan? Soalnya kan kalau misalkan S itu kan jumlahan XI kan, jumlahan XI. Nah, kalau XI-nya sendiri itu dia 1000, 2000, 3000 pasti S-nya 1000, 2000, 3000 nggak kira-kira? iya. Nah, kalau kamu sudah convert jadi S tilde, di mana S tilde itu S per H, dia jadi distribusi counting nggak? Iya. Iya. Dengan S itu adalah RV terstandarisasi. Dan PMF-nya bisa didapatkan pakai rekursi Panjer. Iya kan? Kalau distribusinya counting kan bisa kan? Mm. Bisa dicari dengan metode rekursi Panjer. Itu. Terus ya udah step keempat, cari FSS
S tilde ya, dengan metode rekursi panjer. Udah, step terakhir, dapatkan kembali FSS-nya. Jadi kamu balikin. Nah, FSS apa XH itu sama dengan F S tilde X. Jadi contoh ya, contoh nih. Contoh S itu misalnya S per 1000 misalnya. Gitu ya. Maka FS maka FS 2000 berarti berapa? FS tilde 2 kan? Mm-mm. Betul enggak? Betul. Berarti FS 1000, FS tilde Satu. 1 dan seterusnya. Berarti kan H sama dengan 1000. Gitu. Jadi kamu bagi dulu, kamu jadi gini, secara garis besarnya saya jelasin gini. X-nya kamu convert dulu dengan dibagi H dulu. X-nya kan masih ribuan kan, kamu bagi dulu dengan H yaitu 1000. Terus kamu cari PMF-nya dari X tilde itu. Terus kamu definisikan agregat loss baru yang menggunakan X tilde itu, ya kan? Mm-mm. Terus kamu sudah dapat kan? Kamu sudah dapat kan distribusi apa? Sorry, PMF dari apa? PMF dari S tilde-nya kan kamu sudah dapat semua kan? Nah, Mm-mm. baru kamu balikin ke FSS dengan hubungan ini. Selesai. Kamu bisa dapat PMF atau distribusi dari FSS dengan S-nya itu dia itu nggak standar. Yang dia itu yang kelipatan-kelipatan kayak misalkan 1000, 2000, 3000, 100.000, 1 juta gitu. Dengan jadi kamu convert jadi dari yang awalnya dia itu jadi nggak standar jadi counting. Intinya gitu. Habis jadi counting, kamu dapetin sampai PMF-nya baru kamu balikin lagi ke awal. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Udah sih, ini habis slide 1 ini. Slide yang 13 ini habis semua. Wow. Siap-siap. Nggak tahu dosennya menjelaskan nggak di kelas itu dikasih contoh kayak gini nggak? Nggak sedetail itu sih, Kak. Kayak Iya, apa? Cepet jelasin. iya tapi kan nggak dikasih contoh kan bingung orang-orang pasti. Mm-mm. Kayak ke temanmu pasti bingung juga gitu. Ini ini gimana ya contohnya rekursi Mm-mm. panjer itu? Oh, akhirnya sudah ngerti kan cara kerjanya gimana. Iya. Oke, Betul. Kak. Oke, Mbak boleh nggak nanti apa? Nanti aja, nanti saya bilang. Oke. Makasih, Kak. Iya.